kita mau punya anak, jangan sampai salah namain anak kan. Nanti kita udah nyiapin anaknya cowok, ternyata cewek. Nah, oke. Gimana perasaannya? Lebih sakit di reject paper atau lebih sakit di reject cinta perempuan nih? Halo semuanya, kita balik lagi ke podcast inspirasional. Kali ini sudah ada di episode kedua. Jadi kali ini kita akan bicara soal apa, dengan siapa bintang tamunya. Pasti yang pasti alumninya siapa nanti kita kenalan. Dan kali ini kita bahas soal dunia akademik gitu. Kita perkenalkan teng. Abid, yeay. Selamat siang Abid. selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik mbak. Sehat. Oke, kenalan dulu karena ini podcast baru ya, Bit, baru episode kedua. Kamu menjadi bintang tamu yang kedua nih sekarang. Kalau kemarin Bubu bahas soal beasiswa, nah sekarang kita kayaknya akan lebih bahas soal serius nih. Soalnya kamu sudah kayak muka-muka profesor soalnya. Kenalan dulu dong, siapa namanya, aslinya dari mana, alumni IP angkatan berapa? Ya, nama saya Abid Azhara. Mungkin kalau asal nggak perlu ya. Oh iya, oke, ditit. Asal dari sini aja mbak, dari Jawa ya. Kalau angkatan alumni IP 2015. 2015, berarti IP reguler ya, bukan nasional. Ya siap. Tapi udah ini ya, ke internasionalan sekarang soalnya. Kalau berarti sudah berapa tahun jadi alumni? Kamu lulusnya tahun berapa? Lulus 2019. 2019. Berarti satu tahunan setengah. Dua tahun menjadi alumni. Oke, Bit. Hari ini kita akan bicara soal ilmiah, soal artikel ilmiah karena kamu berkecimpung di situ ya. Jadi nanti ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk publikasi, kemudian menulis gitu. Nah, aku mau nanya nih, setelah kamu lulus nih, atau sebelum kamu lulus bisa diceritain, punya hobi menuliskah atau ada sesuatu yang nih aku kayaknya harus nulis nih, terus habis itu sampai sekarang kamu berkecimpung di dunia menulis dan publikasi itu gimana gitu? Ya sebenarnya sih kalau awal ya, karena mungkin di S1 itu kan dulu kita suruh paling banyak itu kayak ngasih opini ya terkait dengan misalkan salah satu studi kasus. Nah sebenarnya berawal dari situ sih, nulis-nulis itu kan kita tahu. Cuman memang setelah berjalannya waktu ternyata menulis opini sama menulis artikel itu berbeda jauh. Ya, nah itu yang perlu banyak belajar lagi. Nah memang kalau untuk awal sukanya sebenarnya udah dari dulu ya. Dari awal kuliah? Awal kuliah. Dari semester akhir. Pas nyusun skripsi itu ya, ternyata memang ya menemukan hal baru, menemukan satu isu baru itu menarik. Berarti passionnya terbentuk ketika nulis tugas akhir? Skripsi, iya. Skripsi, oke. Kenapa akhirnya kamu memutus dari perjalanan kamu tuh yang dimulai dari menulis skripsi, kenapa memutuskan untuk terjun sebagai peneliti? Wah berat juga nih. jadi teman-teman yang belum tahu Abid ini nanti akan kasih tahu mungkin tip and tricks cara nulis jurnal dan lain sebagainya, tetapi for your information, Abid ini sekarang berkecimpung di dunia penelitian, baik ya proyek pemerintahan, kemudian bikin paper, Scopus, nasional, internasional dan lain sebagainya gitu. Jadi relevansinya kenapa aku nanya gitu, yaitu kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk menjadi peneliti? Jadi awalnya itu simple mbak. Dulu kan kita masih satu ya, seneng kan ngeliat kita jalan-jalan keluar, ya bisa tahu kota orang gitu. Nah awalnya itu dulu karena role modelnya itu ada salah satu dosen lah di Pakas Sarjana kan. Kok saya lihat kok enak ya jalan-jalan terus gitu kan. Dari perkara riset kan, ya bisa jalan-jalan, tahu kota orang, bahkan ya dijamu lah, bisa tahu kota lain lah dengan gratis. Awalnya dari situ mbak.
Jadi Mulai biar lah. bisa jalan-jalan gratis. Ya Ya? awalnya gitu, awalnya. Terus wah, udahlah mulai nulis, belajar lah terkait gimana cara buat artikel yang benar kan, metode-metodenya seperti apa gitu. Sampai ya alhamdulillah bisa publish juga di beberapa artikel-artikel berreputasi lah, jurnal berreputasi. Sadap, Scopus. Oke, kalau kita bicara soal apa tadi, apa namanya, kamu akhirnya menentukan jalanmu sebagai peneliti. Ada nggak sih awal-awal yang membuat kamu itu, apa yang menarik kamu, apa yang jalan apa yang Tuhan kasih nih? Kayak kadang kan kita misalnya kayak mau menjadi apa tuh kan, ya udah deh jalanin aja atau gimana gitu. Nah kamu tuh dari menemukan passion, kemudian kayaknya nulis artikel, kita bisa bikin jalan-jalan kemana-mana, terus habis itu akhirnya kamu enjoy. Ada nggak satu hal yang mungkin jalan Tuhan kayaknya aku mau di titik ini gitu? Jalan Tuhan. Ya kita let's say rezekinya di situ gitu. Awalnya gimana? Ya mungkin itu ya, ketika selesai S1 itu ya, terus dapat beasiswa itu kan dari JKSD. Itu sebenarnya titik awalnya dari Titik situ. awalnya berarti kamu selesai S1 dulu. Ya, Setelah selesai S1 Kemudian dapat ditawari dapat beasiswa di JKSG. Nah, udah mulai dari situlah mulai wah mungkin ya di sini passionnya, mulai nulis, mulai banyak Nah. belajar. gimana dapat beasiswa JKSG? Waduh. Karena kan apa ya, ini mungkin akan relate ke Iya. teman-teman yang akan nonton ini. Oh kok bisa ya jadi peneliti? Itu awal mulanya gimana? Terus oh ternyata dari passion, dari kamu mau menulis, terus akhirnya kamu dapat jalan celah itunya di kamu dapat beasiswa JKSG. Dulu tuh Mungkin ininya aja deh, nggak usah terlalu. Iya, dulu kan awalnya itu kan selesai S1. Nah, dulu tuh awal mau langsung kerja. Nggak ada Nggak mau bayangan ya S2. untuk S2 dan sebagainya. Nah, terus dulu ada salah satu teman juga yang nawarin, ada nih beasiswa, mau nggak? Di? Dulu ya di CKSG. Nah, terus sempat mikir-mikir kan, karena dulu pengennya selesai S1 langsung kerja gitu kan. Sama lah sama teman-teman S1, anggapannya kan kalau udah kerja itu dunia udah selesai kan, tinggal jalanin aja. Bener. Ternyata kan kehidupannya beda gitu. Nah, terus orang tua saya tanya juga support, akhirnya lah diambil itu Beasiswa ya JKSG. juga gitu. Terus dia panggil sama beliau ya, di salah satu pasca itu dipanggil, dikasih wawancara gitu. Terus oke, besok langsung masuk, udah mulai dari Akhirnya situ. keterima ya. Oke. Menarik sekali. Tapi ya. memang ya mungkin juga faktor tanggung jawab juga ya, karena kalau mungkin kayak Mbak Helen ya udah tahu kan, kalau beasiswa itu kan punya beban yang beda ya dibandingkan sama teman-teman yang mungkin S2 pengen biaya sendiri kan. Beasiswa itu kita punya beban yang kita harus ngasih apa nih iya, gitu itu. kan. Nah, memang salah satu outputnya itu memang artikel, jadi ada evaluasi gitu. Tapi kan berarti itu jadi daya improvisasi diri juga ya gitu. Iya. Gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal jurnal nih Bit, aku insecure ya. Enggak. Jurnalmu kan sudah lumayan banyak banget ya, mau di nasional maupun internasional, baik yang mungkin reputasinya sedang-sedang sampai reputasinya tinggi. Kalau kita bicara fokus penelitianmu dulu nih, kamu sebenarnya fokus nulis atau meneliti terkait apa sih? Kalau fokus ya terkait ICT, politik, komunikasi politik ya, political communication. Kalau enggak ya tentang lingkungan sebenarnya. Cuman kalau lingkungan itu memang masih tetap ke politiknya sih, kayak misalkan peran elit lokal gitu-gitu. Enggak yang ke lingkungan, maksudnya kayak tata kebijakan mitigasinya gitu, enggak, lebih ke politiknya. Oke. Kamu kan udah punya fokus beberapa riset terkait dengan yang apa yang kamu sebutkan tadi. Nah, how to start? Gimana sih kita tuh, misalnya nih yang nonton nanti ya teman-teman, aku juga terinspirasi kepadamu karena kan ini podcast inspirasional, orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang jadi bintang tamu sini pasti dia sangat menginspirasi. Nah, gimana sih cara memulai agar kita suka menulis atau agar kita tahu passion kita sebetulnya di menulis atau bukan, itu gimana?
Mungkin Tadi berat-berat ya. soalnya kan tema sekarang kan gimana publikasi Scopus gitu kan. Jadi kayak Mungkin anu ya dari lebih ke experience-nya aja. ya, mungkin gimana cara kita membiasakan diri ya untuk menulis misalnya. Betul. Nah, memang sebenarnya saya setuju juga sih ya, karena sekarang teman-teman S1 itu kan udah mulai outputnya ya, mata kuliahnya udah harus menerbitkan artikel. Betul. Ya, walaupun belum sampai publish ya, minimal mereka udah submit kan. Ya, sebenarnya dari hal-hal kecil gitu sih Mbak, yang memang bisa nanti mungkin dikembangkan ya. Karena mau gimana pun nulis itu pengalaman ya. Kita ibaratnya, nah yang jadi permasalahan itu banyak penulis itu dia takut untuk di reject. Padahal di reject itu biasa aja. Di reject Iya, di reject itu biasa aja Mbak. Kamu pernah di reject? Pernah lah. Di reject jurnal apa di reject cewek? Enggak, di reject itu hal yang biasa. Karena memang kan ya tadi ya setiap reviewer jurnal itu mereka pasti punya gaya penulisannya masing-masing. Jadi kalau di reject ya udah kita sampai ke jurnal yang lain. Gitu. Nah juga mungkin ini ya untuk teman-teman yang baru pertama kali mau nulis itu bisa mungkin kan sekarang di UIN kan udah dapat fasilitas bagus banget kan, kita bisa akses Scopus secara gratis ya di kampus, itu bisa lah dimanfaatin dengan teman-teman baca dulu artikel-artikelnya, nggak perlu harus menemukan ide yang benar-benar baru lah, bisa teman-teman kembangkan dari mungkin artikel-artikel yang udah pernah publish di situ. Nanti kalau teman-teman mulai nulis. Kalau kita mau nulis artikel ilmiah, apakah kita harus memulai itu dengan kita suka menulis yang kayak opini dulu? Maksudnya cara apa ya? Kadang tuh orang itu menemukan dia suka nulis atau enggak, atau kita bicara tulisan formal dan informal yang kayak misalnya novel dan lain sebagainya. Nah, menemukan itu, misalnya dari baca atau dari apa, cara menulisnya itu kita nah gimana? itu itu tadi Mbak ya sebenarnya nggak apa-apa sih beranjak dari kita nulis opini ya. Cuma nanti itu akan sedikit susah untuk dirubah karena menulis opini itu kan dia lebih berbunga-bunga ya dibandingkan kita nulis artikel yang harus kata-katanya strict, harus sistematik, padat. Kalau opini kayak sakar PDW yang namanya opini ya terserah aku gitu ya. Lebih berbunga-bunga itu lah, nggak strict kayak kita nulis artikel. Betul. Nah memang kalau untuk menemukan awal-awal dari kita suka ya nggak apa-apa. Cuman yang paling penting kalau jadi peneliti itu kita seneng gitu loh untuk bisa menemukan satu riset, misalkan kayak salah satu riset saya itu di Kalimantan, kebakaran hutan. Nah itu kan menarik ya, isu yang menarik. Nah ternyata temuan itu yang buat kita, ternyata temuannya gini ya setelah saya riset. Nah, itu dari awal dari situ dulu sebenarnya. Rasa keingintahuan dulu terhadap ya apa yang mau kita kaji. Baru nanti kita lihat contoh artikelnya seperti apa gitu. Berarti yang basic yang harus dipunya juga mau membaca ya. Iya, harus itu. Kalau nggak mau membaca, ya gimana kita tahu riset yang lain sudah meneliti apa kayak gitu. Iya. Nah kalau kamu sendiri dari skripsian kemudian akhirnya menemukan passion itu tadi, pertama kali yang diriset apa sih Bit? Dulu itu sama Mas Eko itu tentang ASN, promosi jabatan. Birokrasi ya? Ya, promosi jabatan. Kamu tertarik waktu itu? Dulu tertariknya ke situ, dulu reformasi birokrasi dulu tertarik kan. Cuman lambat laun jadi lebih suka ke ICT dan seterusnya. Iya, penemuan fokus penelitian itu kan nggak bisa langsung kalau sudah A dari awal ya harus A ya. Iya. Itu kan namanya juga perjalanan. Apalagi kan sekarang kan riset-riset itu kan banyak yang cross scope ya, dalam artian mungkin teman-teman komunikasi juga bisa teman-teman komunikasi bisa riset politik juga, teman-teman politik bisa riset juga tentang komunikasi. Yang tadi juga misalnya lingkungan, tetapi perspektifnya mungkin. Iya, perspektifnya yang Nah kalau misalnya kita mau menyiapkan naskah, ini kita bicara newbie ya, bukan kayak kamu yang sudah expert. Kalau kita bicara newbie atau yang lagi pemula nulis, sebetulnya hal-hal apa yang menjadi perhatian sehingga tulisan kita itu nanti baik gitu? Ya satu ya,
mungkin cara orang membangun kerangka risetnya itu harus dirubah ya. Kalau duluan kita menemukan masalah dulu, kemudian kita cari data empiris apa yang mendukung itu. Nah itu harusnya kita rubah, bahwa sebenarnya yang paling utama tadi kita harus baca dulu artikel yang relevan dengan topik atau tema yang mau kita riset tadi. Tapi berarti kan tema utamanya kita punya topik ya? Iya, pasti punya topik dulu. Pasti punya topik ya, dulu. harus punya topik dulu kan. Kita minat di bidang riset apa misalkan. Kayak tadi misalkan di bidang mau riset tentang politik misalkan. Nah, kita lihat dulu nih artikel-artikel yang udah publish itu, kita baca dulu atau kita review ya. Kita review dulu. Ya nggak usah terlalu banyak lah. Nggak usah sampai 50 artikel ya, mungkin sekitar 20. 10 itu udah nggak apa-apa. Kita review dulu. Sebenarnya gunanya itu apa? Untuk tahu riset kita tuh posisinya di mana. Gapnya. Gapnya apa, terus teori yang paling banyak digunakan tuh apa gitu. Nah nanti setelah itu barulah kita masuk ke rumusan masalahnya apa yang mau kamu riset di situ tuh. Nah kalau untuk terkait dengan data empiris dan seterusnya tuh nanti bisa ngikutin nanti, bahkan introduction tuh bisa ditulis terakhir. Ya yang paling penting tuh ya mungkin kalau di teman-teman yang mau semi di Sinta itu kan jarang ya pakai literatur review. Ya, pasti ini ya empirical base ya. Ya itu nggak apa-apa, kita langsung aja ke riset. Jadi introduction, judul itu perkara terakhir nanti aja. Yang penting udah tahu hasilnya mau dibawa kemana. Ya ibaratnya kalau kita mau punya anak, jangan sampai salah namain anak kan. Nanti kita udah nyiapin anaknya cowok, ternyata cewek. Nah, oke. Berarti hasil itu menjadi kunci ya? Iya. Oke. Nah, karena kan nanti dari kita review artikel itu kita tahu kan, selain teori yang paling baru, metodologi apa yang paling cocok untuk kita riset. Itu kan juga sebagai masukan ke kita kan. Karena kalau di teman-teman kita ya, misalnya kita di ranah sosial itu kan nggak kayak teman-teman eksak ya. Betul. Makanya kita rubah misalkan kita mau riset tentang A berpengaruh ke B, B-nya kita rubah dengan benda lain itu pasti akan menghasilkan yang berbeda. Nah kalau kita kan nggak bisa gitu. Riset-riset yang mau kita lakukan tuh pasti sudah pernah diriset sama orang lain kan. Tinggal kita mau menempatkan riset kita tuh posisinya di mana dan mau kita kaji dengan teori apa, metodologinya seperti apa misalkan. Itu bisa kita dapat dari review tadi itu. Nah itu juga termasuk sebagai gambaran kita kan untuk mempermudah kita. Oh misalkan temuannya ternyata elit lokal. Oh kenapa sih? Oh ternyata elit lokal ini dipengaruhi oleh apa misalnya. Itu kan bisa sebagai kita bahan diskusi juga di paper kita. Jadi papernya lebih menarik. Oke, kalau kita bicara konstruk penelitian ya, kadang ada peneliti yang menganggap bahwa proposal atau riset kita itu mau apa ya, tadi dari pendahuluan kemudian rumusan masalah dan lain sebagainya itu menjadi key point untuk menentukan riset kita itu mau dibawa kemana. Nah kalau tadi kan menariknya adalah ketika Abid mengatakan hasil itu sebenarnya yang utama, kemudian riset itu mau menempatkan dirinya di mana ya terserah perisetnya menggunakan teori apa. Nah literatur review yang pertama. Nah kalau kita bicara ini anak-anak teman-teman S1 ya mungkin ya. Nah kalau kan kita belum menentukan proposalnya, kita belum menentukan kita mau meneliti siapa, kemudian nanti ke lapangannya dengan siapa dan lain sebagainya, kita kan belum ada hasilnya Mas Mbak gitu. Nah itu gimana? Iya, makanya kan tadi kalau terkait itu kan sebenarnya literatur review itu kan riset itu pasti udah punya gambaran ke depan kan. Betul. Walaupun nggak usah ditulis, dia mesti udah punya gambaran. Nanti datanya mau seperti apa yang digunakan, entah pakai data primer atau data sekunder dan seterusnya. Nah sebenarnya yang jadi permasalahan itu kenapa ya misalnya ya langsung tutupnya artikel-artikel itu kenapa bisa dibilang kurang bagus, itu sebenarnya karena teori yang dipakainya itu nggak sesuai, misalkan nggak jelas loh apa yang mau dikaji. Kalau data itu kan bisa disesuaikan aja, turun ke lapangan atau mau data sekunder ya, itu kan tinggal disesuaikan saja. Nah tinggal teorinya itu yang harus kita tentukan. Nah untuk tahu teori, nah ini yang mungkin juga masih banyak teman-teman S1 itu menggunakan teori-teori lama. Nah sedangkan kalau di teman-teman mau submit ke artikel jurnal ya, itu teman-teman harus pakai teori-teori baru. Nah teori-teori baru itu ya teman-teman bisa dapat 10 tahun terakhir. Ya 10 tahun terakhir. Ya, nah, makanya teman-teman tuh harus baca ya tadi dari literatur review tadi untuk menemukan
ya gambaran lah beberapa artikel yang memang mungkin relevan dengan topik kita itu. Oh ternyata dia mengkaji dengan teori A misalkan. Nah teman-teman mau misalnya mau dengan teori A atau di mix nih teori A dengan teori B misalnya, itu juga bisa. Termasuk nanti juga sebagai gambaran juga tadi ya, riset questionnya mau seperti apa. Kan jangan sampai kita udah capek-capek riset ternyata ternyata tidak menjawab ya. Tidak menjawab dan ternyata yang sudah terjawab tapi ternyata sama dengan artikel yang lain. Nah itu kan udah kita capek energi juga kan. Wasting time lah kalau itu. Nah kita harus tahu dulu riset kita tuh letaknya itu di mana, posisinya di mana, mengisi gap yang mana. Ya betul gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal riset tuh kayaknya nggak ada habisnya ya Bit ya. Tetapi satu hal yang mungkin bisa digarisbawahi teman-teman juga, kalau misalnya kita mau menulis nih jurnal nasional maupun internasional, schedule yang harus kita persiapkan. Jadi misalnya kan sekarang kan ada syarat lulusnya, dia mau mentarget berapa tahun dan lain sebagainya, berapa bulan harus submit, kemudian nanti diterima, kemudian publish gitu. Nah untuk mencapai itu semua kita butuh berapa lama sih untuk menyiapkan whole prosesnya dari nulis awal, dari cari itu sampai nanti publish? Kalau mungkin untuk nulis ya 2 minggu mungkin cukup ya. Itu tapi juga tergantung ya dari teman-teman, kebiasaan teman-teman kan. Apa teman-teman tuh biasa nulis atau enggak. Cuman ya memang kalau bagi teman-teman yang mau bener-bener nih baru pertama kali mau nulis dari nol, itu ya tadi mungkin bisa teman-teman siasati ya dengan data-datanya tuh tidak perlu pakai data primer. Yang harus misalkan teman-teman turun ke lapangan, kemudian misalkan ya sampai wawancara kemana-mana gitu kan. Ya teman-teman bisa nih pakai data sekunder ya. Nah tinggal itu tadi lah, untuk menemukan wah ternyata bisa nih riset dengan data sekunder itu kan kita harus baca kan dari artikel-artikel yang sebelumnya itu tadi. Nah memang paling mudah itu ya teman-teman bisa misalkan kita lihat dulu lah salah satu artikel yang mungkin wah ini kayaknya cocok nih dan sesuai dengan apa yang mau aku bahas misalkan. Nah teman-teman lihat dulu sistematikanya seperti apa, terus apa yang harus teman-teman persiapkan. Biasanya itu kan di jurnal itu kan pasti ada guideline-nya ya untuk si penulis kan, apa saja yang harus dipersiapkan, terus sistematika papernya seperti apa gitu. Nah teman-teman bisa mulai dari situ dulu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba teman-teman udah buat literatur review, ternyata di jurnalnya nggak pakai literatur review. Nah ya itu kan bisa kita untuk alokasikan waktu yang lain kan. Itu teman-teman bisa mulai dari situ. Berarti harus tahu kita milih jurnal apa ya? Maksudnya kita mau submit kemana tuh harus tahu di awal? Ya nggak harus di awal sih, tapi yang jelas kita udah punya gambaran kan. Ya karena kan gini Mbak ya, kalau kita submit itu kan bisa tiba-tiba berubah kan. Iya, betul. Kita harus submit kemana, tiba-tiba berubah kemana kan. Benar. Nah itu ya kalau bisa sih kita udah punya satu ya, punya tujuannya mau ke jurnal ini misalkan. Nah, terlepas nanti mau dirubah ya nggak apa-apa. Nah memang dan mungkin ini ya kemampuan teman-teman ya, apalagi sekarang kan yang muda-muda ini kan pasti lebih cepat belajar kan. Mungkin teman-teman bisa manfaatkan beberapa aplikasi gitu kan yang bisa mungkin mendukung riset teman-teman biar lebih cepat gitu kan. Ada juga kayak Quickbot misalkan untuk paraphrasing gitu kan, mempercepat riset teman-teman kan, nggak perlu harus capek-capek di paraphrase sendiri gitu ya. Nah, jadi banyak sebenarnya aplikasi itu sekarang udah banyak untuk mendukung riset teman-teman tuh untuk biar bisa cepat selesainya. Tinggal bagaimana teman-teman mau belajar, mau mengimprove itu. Nah, memang ya itu tadi harus banyak baca sih. Kalau nggak banyak baca susah juga. Kalau pengalamanmu, kamu menunggu, ya maksudnya dari kamu menyiapkan naskah, ya kalau nulis misalnya 2 minggu. Kalau data primer dan sekunder, kamu lebih cepat mana mendapatkannya? Data sekunder. Data sekunder. Kalau primer pernah kan, yang di Kalimantan itu? Enggak, itu sekunder juga. Itu sekunder juga. Pernah nggak riset yang data primer? Ya S1 ya? S1 itu. Berapa lama kamu membutuhkan data lapangan? Lumayan. Berapa lama? 4 bulan ya? 4 bulan. Itu cuma ke lapangan. Iya. Terus habis itu nulisnya ya mungkin sebulan 2 bulan ya. Nah kalau data sekunder dari kamu mengumpulkan sampai kamu nulis yang let's say katakanlah kalau yang newbie misalnya sebulan gitu ya, itu berapa lama Bit dari ngumpulin data? Nah kalau pakai data sekunder itu lebih cepat ya.
mungkin tinggal kita duduk aja, yang penting internet kita cepat, kencang. Nah itu nanti teman-teman bisa manfaatin itu kan. Pengalamanmu paling lama data sekunder berapa minggu, berapa bulan? Kalau paling lama data sekunder ya sebulan mungkin. Sebulan itu paling lama. Satu artikel ya? Iya, satu artikel. Iya, 1 bulan. 1 bulan udah dapet. Iya. Dan bisa publish gitu. Iya, bisa. Kalau yang paling cepet sehari 2 jam. Paling cepet paling seminggu ya? Ya, seminggu. Semingguan. Berarti ini mungkin hal baru ya buat teman-teman bahwa ketika kita riset untuk skripsi, tesis maupun disertasi nanti itu nggak melulu kita soal data primer, tetapi data sekunder. Tetapi bagaimana nanti kita menganalisisnya ya, Bit ya? Iya, nah itu kan perlu tadi kan kita baca dulu. Kita baca metodologinya seperti apa. Bisa nggak nih data sekunder ini kita analisis misalkan. Itu kan perlu kita apa ya? Yang mungkin riset lagi ya. Di beberapa artikel tadi kita lihat, oh ternyata bisa nih gitu. Berarti waktu yang paling banyak digunakan untuk riset sampai publish itu adalah reading. Iya, paling berat itu literatur review justru. Kita mereview artikel itu paling berat. Betul. Ya saya ya juga kan, Mbak tahu sendiri. Iya. Emang itu paling berat karena untuk mengisi riset ya itu untuk kita memposisikan periset itu di mana dan seperti apa ya memang harus membaca. Waktu membacamu berapa lama, Bit? Paling cepat dan paling lama deh. Kalau awal-awal mungkin dulu yang belum enggak sih, kalau biasa. Kalau paling lama sih paling enggak ada ya paling lama. Jadi memang kebiasaan tiap sore sih ya, tiap sore pulang kantor itu jam 4 lah sampai maghrib lah itu baca. Ya cuma 2 jam 3 jam lah luangin waktu untuk baca artikel-artikel, lihat perkembangan arah risetnya seperti apa. Karena kan misalkan ya itu tadi ya, kita teman-teman sosial itu kan cepat banget perkembangan risetnya kan. Bahkan satu fenomena itu bisa jadi berapa riset kan. Nah itu kita baca ya dari nggak harus dari Scopus sih kan. Kalau kita di rumah kan kita nggak bisa akses ya. Jadi kita pakai Google Scholar aja, kita lihat perkembangan risetnya. Ya nggak harus juga jurnal-jurnal dalam bahasa Inggris juga. Yang bahasa Indonesia iya, kan jurnal juga beberapa ada yang bagus kok. Maksudnya kita tinggal lihat aja, oh ternyata gini ya, temuan baru. Nah, itu juga bisa apa ya, membantu teman-teman juga untuk nanti nulis artikelnya itu tadi. Semakin banyak baca, semakin punya banyak gambaran untuk apa yang mau kita tulis di situ. Betul. Nah itu ya kuncinya adalah membaca. Kalau nggak mau baca ya jangan jadi periset atau peneliti kayak Mas Abid ya. Bit, kalau ngomong-ngomong soal jurnal nasional dan internasional, perbedaan kesusahannya gimana? Karena kan kalau nasional kita juga punya yang bahasa Inggris Sinta 2 gitu, atau Sinta 3 bahkan sekarang bisa bahasa Inggris. Apa kesulitannya? Di luar kita ngomongin Scopus, tapi just international. Ya, nah ini ya. Ya sebenarnya sama-sama susah. Sama-sama susah. Sama-sama punya tantangannya masing-masing ya. Jadi misalkan di beberapa jurnal nasional pun juga ada yang terindeks Scopus kan di Sinta 1 misalkan. Itu juga pasti lebih strict aturannya, dia lebih mau paper yang lebih bagus kan. Nah, mungkin kalau teman-teman ya, karena sekarang hampir semua rata-rata Sinta 2 itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, teman-teman nggak usah takut. Kalau memang teman-teman belum terbiasa menulis dalam bahasa Inggris, ya udah di Google Translate dulu aja. Nah, nanti baru kita cek pakai Grammarly misalkan. Jadi sebenarnya itu udah banyak banget aplikasi atau tool yang bisa bantu teman-teman untuk mengimprove artikel teman-teman kan. Nah, tinggal ya itu teman-teman pastikan aja misalkan sudah sesuai sistematikanya seperti itu. Nah, kembali ke tadi ya, jurnal nasional sama internasional. Memang kalau saran saya sih cobalah sambil di jurnal internasional aja. Jadi langsung. Ya nggak apa-apa, karena kan nggak harus juga orang udah baru nulis terus nggak boleh sambil di jurnal Scopus kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak ada larangan. Nggak ada undang-undang yang mengatur. Pertama aja kita coba di 3 misalkan. Kalau misalnya di reject kita turun lagi ke 4 gitu. Kalau misalnya di reject turun lagi Sinta 1, turun lagi Sinta 2. Di reject lagi. Enggak lah, kalau sama Sinta 2 sih ya kalau untuk teman-teman di UMD ya yakin lah pasti bisa. Lah ya. Karena budaya di UMD sendiri juga dosen-dosennya, terutama kalau kita di sosial, kita dari dulu selalu diberikan tugas untuk membuat paper kan. Iya, kan udah terbiasa. Semua itu butuh pembiasaan ya. Iya.
Itu iya harus kalau itu. Iya. Oke. Cuman memang mungkin ini ya bedanya mungkin waktu tunggunya ya. Kalau internasional tuh bisa sampai setahun, kadang ada yang setengah tahun. Kalau internasional yang mungkin indeksnya apa bukan Scopus atau bukan WOS gitu, paling lama berapa? Berapa lama? Kalau jurnal Yang kamu internasional nggak terindeks ya. Mm-mm. Ya itu mungkin bisa enam setengah tahun kayaknya mungkin. Cuman nggak sayang aja mbak kalau kita sama ke jurnal internasional nggak terindeks kan. Mending kita coba di Scopus atau mungkin di WOS kalian kan. Nah cuman namanya itu makanya tadi dibilang di reject itu udah biasa. Tapi Kamu kan, pernah berapa kali di reject Bit? waduh nggak kehitung kalau itu. Gimana perasaannya? Lebih sakit di reject paper atau lebih sakit di reject cinta perempuan nih? Ya biasa, misalnya ya biasa hal biasa tadi ya. Kita First time mungkin nggak biasa, ya nggak? First time kamu nulis, terus habis itu di reject itu perasaannya ya, apa? pasti ya Gitu? ada rasa kayak Waduh. ya kesempatan juga kan wah kok di reject gitu kan. Tapi ya kembali tadi reviewer itu punya gaya penulis masing-masing. Mungkin nggak cocok kayak kita milih jodoh kan, nggak cocok di sini mungkin cocoknya dia. Betul. Betul Banget. Jadi maksudnya bukan dikecilkan bahwa riset kita itu nggak berbobot ya, iya. Tetapi setiap orang itu punya gayanya. Reviewer itu banyak gayanya. Iya, punya gaya masing-masing. Ada kayak misalkan mereka nggak suka pakai data sekunder, harus pakai data primer. Itu juga ada juga gitu. Sedangkan riset kita pakai data sekunder. Itu kan tinggal kita nggak mungkin kita rubah semua kan. Iya dong. Kita tinggal sambil aja ke jurnal yang lain. Ya iya. sama kayak jodoh ya kali ya. Iya. Tidak bisa tidak bisa memaksakan ya. Iya. Coba lagi. Dan biasanya kan kalau di beberapa jurnal ya, yang bereputasi itu dia ngasih feedback kan. Jadi misalkan komen ya? Iya, komen to reviewer itu misalkan bilang, "Oh, ini kurangnya di sini." Nah, itu kan juga sebagai masukan kita untuk kita improve gitu. Ya kan banyak kita dapat feedback. Kapan lagi kita dapat feedback? Ya, Gratis kan. Bener. Tinggal kita improve aja. Bener. Terus kalau ini Bit, soal reference, soal daftar pustaka atau soal sitasi yang kita gunakan di paper, sepengalamanmu dan mungkin saran dari kamu, harus berapa paper yang disitasi atau yang menjadi reference kita? Kalau mungkin karena kebiasaan di S2 ya, itu sekitar 50 artikel sih. Tapi kalau S3 mungkin lebih ya, 100 ya mbaknya. 100 ya atau? Jangan ngomong ini dulu. lebih kan ya, tapi kalau untuk artikel sih cukup lah 50 artikel itu udah cukup. Dan ya teman-teman bisa usahakan yang paling baru ya 10 tahun terakhir 10 tahun terakhir itu ya, atau lebih bagus 5 tahun terakhir itu lebih bagus lagi. Berarti kamu kalau sitasi selama ini lebih dari 50 artikel? Iya, 50 artikel. Karena kan kalau di kita sosial itu kan banyak banget ya, artikelnya itu harus 6.000 sampai 7.000 kata. Kalau teman-teman itu tuh kayak berapa belasan lembar. Iya, kalau teman-teman eksak cuma 5.000. 5.000 kata itu kan. Kalau kita 6.000, 7.000, bahkan ada yang 8.000 kan. Nah, itu kan berarti kita harus benar-benar apa ya? Benar-benar kita diskusinya, pembahasannya, literatur reviewnya harus panjang. Itu kan cuman 50 artikel udah cukup sih. Kalau untuk teman-teman yang baru mungkin 30 itu udah cukup. 30 artikel. Tapi gimana dengan fenomena yang mungkin aku juga sering temuin sih, kayak I don't know itu cinta atau enggak. Misalnya kita kan juga walaupun kamu peneliti yang sudah berkelas dunia gitu kan, dan aku maksudnya sudah S3, bukan berarti kita tidak membaca jurnal-jurnal nasional. Nah, kalau jurnal yang berbahasa Indonesia dengan referensinya sedikit, gimana pendapatmu? Maksudnya ya cuman mungkin 10 atau 15. Recommended untuk dibaca atau enggak? Kayaknya enggak ada deh. Kayaknya sekarang semua ya kan. Minimum. Ya aku pernah menemukan, maksudnya ya 15 lah. 10-15 tuh masih ada. Jadi, menurut kamu gimana? Sebenarnya nggak menentukan juga ya. Maksudnya citasinya sedikit nggak menentukan artikelnya nggak bagus juga. Ya mungkin bisa kita, pasti ada benefitnya lah dari artikel itu. Entah pasti, mungkin ya. Temuannya, entah mungkin cara penulisannya. Misalkan, oh ternyata gampangnya mungkin, oh ternyata nulis introduction itu nggak langsung nulis apa ya, ngalor ngidul. Kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul itu kan. Oh ternyata di paragraf pertama kita harus membahas bridging-nya dulu misalkan.
paragraf kedua data empirik itu kan sebenarnya kan kita temukan itu kan dari kita baca artikel ya. Iya betul. Nah itu pasti ada manfaatnya kok, nggak mungkin nggak harus kita lihat, maksudnya nggak usah kita bandingkan antara jurnal internasional nasional, itu nggak perlu kita bandingkan juga. Karena pasti kita dapat ilmunya lah dari mereka yang nulis itu. Nah betul, berarti satu pelajaran yang mungkin bisa kita dapat juga hari ini ngobrol sama kamu adalah bahwa semua artikel yang mungkin sudah publish itu baik gitu, karena sudah melalui proses review, sudah ya walaupun misalnya ada kekurangan, itulah kegunaan penelitian-penelitian selanjutnya yang mengisi gap itu. Nah jadi kadang kala soalnya ada yang berpikiran bahwa ketika kita sudah di fase publikasi gitu ya Bit, yang harus jurnal yang dibaca harus Scopus semua ya gitu, yang nasional nggak boleh gitu. Artinya kan di sini kadang aku merasa sedih ya. Nah betul, kadang aku merasa kayak kita tuh di Indonesia juga menulis, kemudian orang-orang tuh banyak yang punya tulisan bagus, kenapa tidak direkomendasikan? Ya kita nggak usah ngomong dosennya siapa dan lainnya ya, tetapi kenapa sih itu harus didiskriminasi atau didiskreditkan soal harus Scopus lah, harus tulisan yang inilah kayak gitu. Nah, ya kalau untuk bahan bacaan sih nggak masalah, kita baca aja semua kan. Itu juga tadi ya kembali yang tadi Mbak Helen udah bilang kan, jurnal Sinta juga ada beberapa yang bagus kok, nggak harus kita lihat di Scopus terus, kita juga bisa baca di Sinta gitu. Nah itu yang menurut saya harus digarisbawahi ya, bahwa semua jurnal kalau kita mau membaca ya jangan didiskreditkan bahwa ini jelek dan lainnya, tetapi mungkin ada kekurangannya, tapi juga dia pasti ada kelebihannya gitu ya. Nah ke pertanyaan yang lain nih Bit, soal acceptance. Kalau tadi di reject gitu ya, kalau sekarang mungkin bisa sharing gimana caranya biar kita itu diterima, maksudnya ya walaupun mungkin harus ada proses revisi gitu kan pas di review, tetapi jurnal kita kredibel lah untuk diterima, artikel kita kredibel untuk diterima di jurnal baik nasional maupun internasional yang berindeks Scopus, WOS dan lainnya. Oke, jadi mungkin satu ya sebelum itu ya, mungkin teman-teman yang baru pertama kali nulis biar bisa dapat publikasi, mungkin teman-teman bisa submit ke proceeding. Proceeding itu adalah luaran dari konferensi internasional misalnya. Itu kan jadi kita ikut conference dulu, kita presentasi, nanti habis itu tulisan kita yang kita presentasikan jadi proceeding. Nah itu kan seenggaknya kita punya rasa pede dulu lah untuk wah ternyata bisa nih kita nulis, dan ada juga reviewer yang suka dengan tulisan kita. Saya bisa dari situ. Nah tadi kalau pertanyaannya tadi apa ya untuk acceptance-nya itu ya pertama, mungkin key point-nya yang harus yang pertama kita harus lihat dulu kan scope dari jurnalnya. Betul. Jangan sampai nanti kita anak sosial nulisnya di engineering ya kan, kita harus lihat scope-nya dulu kan. Betul. Sesuaikan sama bidangnya mereka itu artikelnya apa. Kemudian yang paling penting itu template-nya ya. Jadi teman-teman kan bisa nanti sebelum submit itu kan pasti artikelnya masih sesuai dengan apa yang kita tulis, dan maksudnya sesuai dengan apa yang kita tulis itu masih berantakan lah, masih nggak ada misalkan tulisannya harusnya Times New Roman, misalkan kita masih pakai Kalibril seterusnya. Nah itu pastikan teman-teman itu udah sesuaikan dengan template dari jurnal tersebut, jangan sampai nggak disesuaikan, karena itu pasti ya nanti akan dapat bukan reject sih ya, tapi kayak nggak lolos di editornya. Iya, belum di review tapi udah nggak lolos di editornya. Itu kan jadi teman-teman harus pastikan itu dulu. Nah kemudian teman-teman juga bisa lihat kira-kira artikel-artikel yang publish di situ itu dia lebih banyak kemana sih arah risetnya misalkan. Nah kalau memang dia relevan dengan artikel kita, artinya kan kita punya persentase besar untuk bisa publish di situ. Dan juga teman-teman juga bisa lihat, karena teman-teman bisa akses di Scopus kan, teman-teman bisa lihat nih jurnal tersebut itu setahunnya publish berapa kali misalkan. Kalau memang dia publishnya sedikit, misalkan 50 ya per tahun misalkan. Nah artinya kan kalau misalkan dia publish per bulan setahunnya 5 kali ya, 5 kali publish berarti kan cuma 10 kan. Nah itu kan berat banget kalau untuk kita sampai di situ. Nah itu juga bisa sebagai pertimbangan teman-teman juga. Jadi ya selain tadi scope-nya itu harus relevan, ya tadi tuh kita harus cek dulu artikel jurnal itu tuh kira-kira setahun publish berapa kali.
karena kalau semakin dia banyak artinya kan dia butuh banyak paper. Nah itu Jadi kemungkinan banyak kansnya masih kansnya banyak. makin besar. Betul. Nah terus juga mungkin tadi ya citasi itu juga walaupun kelihatannya sepele tapi itu benar-benar jadi poin ya kalau untuk artikel ya, apalagi kalau teman-teman sampai di Scopus itu benar-benar jadi poin. Literatur reviewnya ini dia bisa untuk menjawab nggak sih research questionnya teman-teman, itu penting juga. Jadi kemampuan review teman-teman tuh harus terus ditingkatin terus dan harus disitasi yaitu 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Itu ya, jadi beberapa poin dari Abid kalau pengen di ACC sama editor jurnalnya. Pertama adalah jangan salah milih jurnal. Kita jurnal sosial, kok mau ke biologi misalnya atau engineering dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita bicara soal sosial kan sosial banyak banget skupnya juga ya. Ada ICT, kemudian ada kebijakan publik, kemudian administrasi dan lain politik dan lain sebagainya. Nah itu mungkin jadi poin. Terus yang kedua tadi soal sistematika, template ya. Template jurnalnya harus disesuaikan dengan apa yang dia mau. Jangan sampai kita menulisnya A yang dipengen B, kan nggak sesuai ya. Terus yang ketiga adalah terkait dengan berapa kali dia publish dalam 1 tahun. Oke, itu 3 poin yang menurut saya penting juga selain kualitas dari literatur reviewnya, dari isinya juga, dan lainnya. Nah, judul itu juga bisa dibuat lebih menarik kan juga bisa. Nah itu memang itu ya harus kita sering baca sih kalau untuk buat judul yang lebih menarik ya. Jadi judulnya tuh kalau bisa jangan kaku-kaku, misalkan ya harus menarik aja, dibuat menarik. Bahkan kayak kalimat tanya itu juga bisa jadi judul. Iya, aku pernah di S2 waktu itu kalau pakai tanda tanya. Itu juga sekarang common ya, maksudnya bukan hal yang nggak lumrah, tapi itu hal yang lumrah untuk dijadikan judul. Mungkin nanti bisa sharing lagi soal gimana caranya biar judulnya menarik dan lainnya gitu ya. Itu menurut aku lebih gimana nanti ada proses harus ini ya. Kalau teman-teman cuma dengerin kayak gini mungkin nggak ada gambaran, tapi kalau nanti dipraktekkan mungkin akan ngerti. Kalau misalnya soal milih jurnal, ya selain berapa kali terbit itu menjadi pertimbangan, kemudian ada hal lagi nggak yang bisa kamu bagi ketika kita mau milih jurnal? Kita bicara governance itu kan banyak, ICT kan banyak. Selain pertimbanganmu yang berapa kali dia terbit, apakah ada lagi yang menjadi pertimbangan? Ya mungkin itu tadi ya, salah satunya juga mungkin tambahan sih untuk teman-teman ya. Kalau kita citasi artikel-artikel yang relevan itu kan sebenarnya itu juga memunculkan di mana artikel itu publish kan. Oh, dari referensinya. Jadi kita bisa lihat kita artikel kita publish di Journal of Governance misalnya ya. Misalkan nih kita nih udah selesai nulis nih. Selesai. Terus paper kita terkait misalkan tadi elit lokal. Pasti kan kita mencitasi terkait dengan artikel-artikel yang membahas elit lokal kan. Iya. Nah di referensi itu kan pasti muncul, oh banyak jurnal mana nih yang muncul. Ada jurnal misalkan kalau tadi kemarin itu ada forest, kalau karena isu lingkungan kan, ada sustainability dan seterusnya. Itu kan bisa sebagai tambahan referensi kita kan. Oh iya. Kalau kita citasi 50 artikel, artinya kita bisa punya 50 jurnal yang fit, berbeda. Iya, berbeda dan fit untuk kita sampai di situ kan. Tinggal kita coba cari 50 artikel tadi. Jadi nggak usah cari-cari baca lagi di Google mungkin ya, tetapi dari reference aja itu bisa dilihat jurnalnya. Iya, itu bisa sebagai trik juga sih untuk teman-teman. Untuk biar cepet ya. Biar bisa tahu oh ternyata bisa nih masuk ke sini. Tapi ya tadi ya kita cek lagi ya, karena jurnal itu pasti dia punya bidang skupnya masing-masing. Walaupun kita sama-sama di politik misalkan, itu pasti punya ada yang lebih ke komunikasinya, misalkan ada yang lebih ke misalkan partai politik dan seterusnya. Itu teman-teman harus cek. Biasanya tuh di jurnal itu pasti ada kok di skopnya, fokus and skopnya itu bisa dicek di situ. Biar nggak sampai salah kamar maksudnya. Ya, nanti contohnya juga mau masuk kamar mandi, ternyata cowok bukan cewek. Aduh. Itu pasti dicek nanti. Kalau suka duka Bit, kita kan udah ngomongin tadi, mungkin banyak tips and trick ya yang kamu kasih ke teman-teman juga.
pembelajaran baru lah ya terkait dengan artikel paper baik nasional maupun internasional. Suka duka ketika kita menjadi peneliti, menulis gitu. Apa yang kamu rasakan, Bit? Jadi kan nggak enak-enaknya doang atau nggak susah-susahnya doang ya. Maksudnya kalau dilihat nulis tuh kok susah gitu. Gimana sih dan lainnya. Nah, kalau sukanya kan tadi ya kita bisa jalan-jalan. Kenapa bisa jalan-jalan, Bit? Kan kita nulis, Bit. Ya tapi kan orang-orang yang baca tulisan kita kan, wah ini kok bisa ya misalkan pakai pendekatannya kok pakai seperti ini, nah kita diundang lah ke sana untuk ngasih apa ya. Bapak nih jadi narasumber di mana-mana memang ya. Ya kan dari situ kan dari kita nulis itu kan. Kalau kita cuma ngomong nggak ada tulisannya kan ya, orang nggak percaya juga. Nggak percaya. Nah kalau dukanya itu banyak juga. Satu dari segi waktu pasti kan, karena menulis itu butuh waktu, butuh pengalaman juga, dan mestinya benar-benar ngabisin waktu lama lah. Apalagi di depan laptop tuh kan harus sampai 2 jam, 3 jam gitu. Nah, terus mungkin apa lagi ya dukanya, mungkin waktu, terus kamu kayaknya cuma mungkin banyak ya yang korban, misalnya kita jarang pulang ke rumah orang tua, itu juga salah satu ya mungkin ya, karena kan benar-benar. Kamu berarti jarang pulang, Bit? Pulang. Kalau ini pulang kamu baru pulang ya? Ya mungkin itu ya, paling banyak waktu sih kalau ya paling banyak dikorbankan ya. Nah harusnya mungkin ya gampangnya mungkin kalau malam minggu teman-teman main kita harus nulis. Iya, nggak punya pacar pula ya. Oke. Mungkin terakhir ya terkait dengan apa cita-cita. Nanti bisa jadi motivasi teman-teman juga yang pengen jadi peneliti kayak kamu. Apa yang harus disiapkan, Bit? Kalau kita tadi sudah bicara soal bedah paper itu gimana dan lain sebagainya. Orang pengen jadi kamu, jadi peneliti bukan jadi adik. jadi peneliti itu apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang? Ya satu, itu suka baca tuh harus, itu wajib, satu kewajiban ya, suka baca. Jadi kalau itu tidak memenuhi, kayaknya ya bisa, tapi mungkin nggak maksimal tulisannya. Jadi satu suka baca. Yang kedua rasa ingin tahunya harus tinggi. Jangan sampai nggak ada rasa ingin tahu tuh agak susah, karena namanya kita riset itu kan pasti banyak tantangannya. Apalagi ya kalau kita kayak mungkin teman-teman yang riset ke lapangan itu kan kita harus ke sana nemuin narasumber. Ya kalau narasumbernya langsung mau. Ada juga yang mungkin aduh maaf saya nih Pak. Aduh maaf ada acara udah lagi gitu kan. Nah itu kan juga makanya kalau kita nggak punya rasa apa ya pengen tahu itu kan susah ya. Pasti cuman 1 kali 2 kali itu udahlah males lah pasti itu kan. Nanti juga kalau selain itu mungkin ya tadi ya mau belajar sih. Itu yang paling 3 hal itu sih yang harus. Tapi berarti butuh kesabaran loh ya, Bit. Iya. Harus sabar banget, baca sabar, terus habis itu meluangkan waktu yang banyak. Iya, dan harus mau belajar ya. Karena apa ya? Walaupun misalkan nih kita udah, dan jangan pernah puas ya, maksudnya jangan pernah puas tuh maksudnya walaupun nih kita udah bisa publish misalkan di artikel bereputasi misalkan. Itu jangan sampai udah kita mawas diri, wah ini kemampuanku udah ini nih, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, kita harus apa ya, harus belajar lagi kan. Banyak lah maksudnya penulis-penulis lain yang lebih bagus, yang lebih baik, lebih bagus. Jadi kemampuan menulis kita tuh terus berkembang gitu loh, nggak stuck cuma di situ. Nah itu jangan jumawa ya intinya ya. Jangan jumawa, betul. Oke teman-teman, mungkin itu nggak kerasa kita sudah bincang-bincangnya lumayan ya. Semoga dapat insight yang baru, dapat pengalaman baru dari Mas Abid, dan bagi teman-teman yang pengen jadi peneliti kayak Mas Abid, semoga ya ini jadi salah satu motivasi dan juga langkahnya harus ngapain nih setelah ini gitu. Mungkin itu kita jumpa lagi di podcast selanjutnya, podcast inspirasional. Terima kasih atas waktunya Abid. Ya, sehat selalu. Amin. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga cepat sukses juga ya. Amin. S3-nya. Baik, terima kasih.